Malam hari ini saya mau bawakan renungan untuk kita memelihara kesatuan roh. Ini sebenarnya pernah saya khotbahkan di sebuah ibadah pemuda, ya. Dan saya adaptasi untuk kita semua malam hari ini memelihara kesatuan roh. Dalam Efesus 4 ayat 3, firman Tuhan katakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita pelajari ini, prinsip-prinsip memelihara kesatuan roh, tentu dapat diterapkan dalam hubungan internasional. Dan tentu juga ini dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kita di Indonesia ini. Ini juga tentu dapat diterapkan dalam persatuan gereja-gereja. Dan terlebih lagi, saya mau ini kita bisa terapkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing. Adalah sangat penting memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara perhatikan tadi Efesus 4 ayat 3, pelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, memelihara kesatuan roh kalau kita baca konteksnya di Efesus 4 itu adalah satu dalam arti satu tubuh, satu Tuhan, satu Allah. Satu tubuh itu satu roh dan satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, itu satu Bapa bagi semua orang. Dan memelihara kesatuan roh itu yang dimaksud Tuhan Yesus dalam doanya di Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus pernah berdoa, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu." Tuhan Yesus tegaskan lagi, supaya mereka jadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Nah, ini menariknya. Jadi satu supaya dunia tahu Tuhan Yesus yang telah mengutus, bahwa Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus, dan bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana memelihara kesatuan roh? Tentu untuk memelihara kesatuan roh, kita ibaratkan kesatuan roh itu adalah bahan makanan atau makanan. Dan sebuah makanan dibentuk dari komposisi-komposisi atau ingredients-nya. Ya. Tadi Ibu Yanti antar pecel lele. Pecel ya. Ada ingredients-nya itu, sayur, toge, tempe, tahu, sambal kacang. Wah, enak banget ya. Langsung habis disikat. Thank you Ibu Yanti ngomong-ngomong untuk pecelnya tadi ya. Apalagi peyeknya. Wah, luar biasa itu. Nah, jadi ada ingredients-nya, Saudara ya. Nah, kalau kita ibaratkan memelihara kesatuan roh itu adalah sebuah makanan, tentu ada komposisinya. Jadi untuk memelihara kesatuan roh kita harus tahu ingredients-nya. Apa ingredients dari sebuah kesatuan? Yang pertama, bahan yang membentuk sebuah kesatuan, dalam hal ini kesatuan roh adalah kita harus menjadi peacemaker, ya, atau the peacemakers, atau pembawa damai atau pembuat damai. Jadi untuk kita bisa memelihara kesatuan roh, kita harus menjadi pembawa damai atau pembuat kedamaian, bukan troublemaker.
Bukan pembuat masalah, tetapi harus to be a peacemaker. Saudara lihat ada gambarnya di situ ya. Wah, ada orang mau bertengkar, ada peacemakernya. Udah jangan bertengkar, gitu ya. Nggak ada gunanya bertengkar, adem-adem aja. Nah, gitu. Jadi kalau kita bertengkar, kita nggak bisa memelihara kesatuan roh. Jadi kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 3, bahasa Indonesia sehari-hari ini menarik sekali. Saya minta Ibu Lili bacakan yang ada di slide sini. Buka mic-nya Ibu. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap dipelihara. Iya. Jadi supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai. Dalam pengertian yang lain, kita harus menjadi peacemaker, ya, pembawa atau pembuat, inisiator dari kedamaian itu. Sehingga nanti kesatuan roh itu bisa terpelihara. Kalau dalam rumah tangga suka bertengkar, ya tidak ada kesatuan roh antara suami istri, antara anak dengan orang tua, dan lain-lain. Jadi masing-masing kita, suami, istri, harus to be a peacemaker. Anak-anak harus be a peacemaker, harus menjadi pembawa kedamaian. Akar masalah dalam sebuah kesatuan itu ada pada setiap individu. Yakobus 4 ayat 1 mengatakan bagaimana? Bisa Ibu Indra bacakan di sini? Yakobus 4 ayat 1. Kelihatan ya? Buka mic-nya. Ya. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang selalu berjuang di dalam tubuhmu? Ya, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Terima kasih Ibu Indra. Jadi pertengkaran itu terjadi karena ada hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita untuk tidak membuat damai. Sinful nature-nya itu pengennya suka bertengkar gitu, pengennya suka ada konflik gitu. Pengennya marah sama seseorang, pengennya suka ada perselisihan sama orang lain. Itu yang disebut hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh. Jadi supaya nggak ada sengketa, pertengkaran, nggak ada perpecahan dan kesatuan terpelihara, kita harus mengontrol atau menguasai hawa nafsu itu. Itu sebabnya seorang peacemaker adalah seorang yang memiliki cara pandang yang benar tentang dirinya. Kalau dia tidak punya cara yang pandang yang benar tentang dirinya, dia nggak bisa jadi a peacemaker, ya, seorang pembawa damai atau pembuat kedamaian. Itu sebabnya seorang peacemaker itu adalah seorang yang menyadari dirinya spesial dan peranannya unik. Saya ini berperan untuk ada kedamaian di rumah tangga saya. Saya berperan untuk ada kedamaian di dalam relasi saya dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saya berperan. Coba kalau suami berpikir begitu, istri berpikir gitu, anak berpikir gitu, saudara berpikir gitu, maka tidak akan ada pertengkaran antara saudara, suami, istri, anak, dan orang tua. Maka kesatuan roh terpelihara. Demikian juga antara hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan pelayanan. Kalau kita menyadari bahwa kita spesial dan unik, peranan kita adalah pembawa damai, maka kita semua akan masuk dalam kesatuan roh. Nah, spesial artinya khusus dan istimewa. Unik berarti khusus dalam arti lain daripada yang lain, tidak sama dengan yang lain. Nah, itu bedanya, spesial dan unik. Kalau spesial itu khusus dalam arti istimewa. Kita ini istimewa. Terus kita ini unik. Ini khusus dalam arti tidak ada samanya. Nah, gitu. Jadi kalau spesial lebih penekanan kepada istimewa, kita semua ini istimewa. Terus yang kedua, kita ini tidak ada samanya. Gitu. Makanya karena tidak ada samanya bisa terjadi konflik. Tapi kalau kita sadar bahwa kita
unik, orang lain unik, kita istimewa, orang lain istimewa, maka kesatuan roh bisa terpelihara. Efesus 4 ayat 7. Bisa minta Ibu Jen tolong bacakan. Unmute dulu. Ya, unmute. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Oke, benar ya? Jadi menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran berarti menunjukkan ada yang spesial dan unik. Nah, kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16, Evangelis Resti bisa bacakan ini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, lalu ayat 13-nya Ibu Yanti. Bisa Ibu Yanti ada? Ya, bisa dibaca Ibu. Silakan Ibu. Andaikan tubuh seluruh ada, mata di manakah pendengaran? Anda kata seluruh ada, telinga di manakah penciuman? Tetapi Allah adalah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti dikehendakinya. Iya. Jadi kalau semua tubuh ini mata, kita jadi monster. Kalau semuanya telinga, monster kita. Monster telinga. Jadi ada pendengaran, ada telinga, ada penciuman, ada hidung gitu ya. Nah, masing-masing itu ada tempatnya, ada fungsinya. Allah memberikan kepada setiap anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Hidung ada pada tempatnya, telinga pada tempatnya. Saudara bayangkan kalau hidung kita itu terbalik. Kalau hujan gimana coba? Kalau mata kita di belakang gimana coba? Ya. Jadi sudah Tuhan desain seperti ini tempatnya. Gitu. Dan setiap anggota tubuh itu spesial dan unik dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kita mengerti kita ini spesial dan unik. Sama seperti hidung punya peranannya sendiri, telinga punya peranannya sendiri, mata punya peranannya sendiri, dan tempatnya masing-masing unik. Demikianlah kita sebagai anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya kalau kita tanya, kenapa terjadi perpecahan? Jawabannya karena setiap anggota tidak menyadari dirinya spesial dan peranannya unik. Gitu. Nah, ini berlaku untuk di jemaat, di lingkungan, di hubungan internasional, dan yang lebih kecil adalah keluarga. Kalau suami tidak menyadari peranannya, istri tidak menyadari peranannya, anak-anak tidak menyadari peranannya sebagai anak yang harus membantu orang tua, mengabdi pada orang tua, dengar-dengaran pada orang tua, ya akan terjadi perpecahan, konflik dalam hal ini. Jadi kalau anak-anak mengerti, aku ini masih di bawah otoritas orang tua, aku harus dengar-dengaran kepada orang tua, seperti Mario harus dengar-dengaran pada mama papanya. Nah, Aweng harus dengar-dengaran sini sama Om Pendeta, sama Ibu Pendeta karena tinggal di sini. Kalau semua masing-masing memahami peranannya, maka tidak akan ada perpecahan. Nah, makanya Aweng kalau nakal-nakal, Om Pendeta marahin. Ya, Aweng. Udah tahu dia Om Pendeta marahin. Jadi dia nggak tahu Om Pendetanya itu selama ini selalu sayang-sayang dia saja. Ya dia begitu tinggal di sini baru dia tahu Om Pendeta marah juga ternyata, ya kan? Ya, Weng. Tapi marahnya benar nggak, Weng? Dia sudah dapat marah nih karena sesuatu ya. Nah, jadi masing-masing harus tahu peranannya, unik. Nah, 1 Korintus 12 ayat 20. Mario, mana Mario? Masih ada Mario? Ya, Masih, Pak. baca Mario, ayat sampai 22. Memang ada banyak anggota tubuh, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata, kemana tangan? Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kemana tidak dapat berkata, kemana kaki? Aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah.
yang paling dibutuhkan. Itu dia. Yang justru paling lemah kelihatannya yang paling dibutuhkan. Ya, saudara bisa tahu, bisa bayangkan nggak? Mata kelihatannya lemah kan? Mata lembek maksudnya dalam hal ini. Tapi itu paling dibutuhkan juga kan? Jantung tuh lembek. Tapi paling dibutuhkan. Ya, kalau bayangkan kalau nggak ada otak, nggak ada jantung, nggak ada mata yang lembek-lembek itu, yang lemah. Nah, gimana coba? Repot kita hidup kan? Nah, lalu ayat 23, minta Ibu Feli ada di tempat. Ya. Dan 24 ini. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ya. Jadi, saudara bisa lihat di sini bahwa Allah sudah tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau saya tanya ibu-ibu, alis termasuk tempat yang khusus atau tidak? Nah, itu. Cantik. Ini alis. Sampai Alis. dikasih. Gimana Ibu? Dikasih apa namanya? Dikasih cat ya. Aisedo. Ya. Gitu ya. Jadi intinya gitu ya, ada tempatnya masing-masing, itu poinnya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi Tuhan menyusunnya masing-masing bukan supaya pecah, ya, tetapi supaya justru jangan terjadi perpecahan. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya. Jadi karena kita berbeda, makanya harus saling perhatikan. Suami sama istri saja temperamennya beda. Bisa beda kan, karakternya bisa beda. Anak sama orang tua bisa beda. Gitu ya. Kita sama tetangga bisa beda. Jadi harus saling mengerti. Be a peacemaker ya. Jadi mengapa terjadi perpecahan jelas sekali karena tidak sadar kita ini spesial dan punya peranan yang unik masing-masing. Nah, oleh sebab itu setiap orang tuh punya puzzle yang spesial dan unik untuk menciptakan kesatuan roh itu. Dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat dikatakan di situ, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, jadi masing-masing ada tugasnya. Kalau semuanya sama, ya rebutan gitu ya. Masing-masing ada porsinya. Ini yang saya sebut di sini puzzle. Masing-masing ada puzzle-nya. Jadi untuk membentuk sebuah gambar, masing-masing pegang potongan puzzle-nya, bukan? Nah, jadi kalau semua potongan puzzle-nya sama, wah itu nggak seru pasti main puzzle-nya itu. Karena cuma kotak-kotak semua. Tapi kalau ada yang satu lingkarannya model gini, satunya model bulet misalnya satunya lagi model lekuk-lekukannya beda, seperti di gambar gitu ya. Itu jadi unik gitu, jadi menantang gitu. Nah, kesimpulannya untuk menciptakan kesatuan roh, menjaga kesatuan roh, memelihara kesatuan roh, harus kita be a peacemaker ya. Dan harus menyadari diri kita spesial. Yang kedua, cepat saja, togetherness. Ini pembentuk atau bahan kedua dari kesatuan roh ya. Togetherness atau kebersamaan. Dalam hal ini togetherness itu terjadi ketika setiap orang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Saya kira saudara sering baca ini ya, karena saya sering bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi togetherness itu terjadi ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Oke, cepat saja. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi. Yang membentuk kesatuan itu juga adalah kombinasi. Selain togetherness, selain yang pertama apa tadi? Be a peacemaker. Yang ketiga adalah kombinasi. Efesus 4 ayat yang ke-16. Minta Evangelis Indah Wijaya, bisa tolong bacakan. Efesus 4:16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya. Jadi semuanya itu rapi tersusun, tubuh ini yang berbeda-beda tadi anggotanya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi seluruh tubuh rapi tersusun jelas karena ada kombinasi. Tidak mungkin bisa rapi tersusun kalau tidak ada kombinasi. Kombinasi itu artinya menempatkan secara tepat sesuai dengan karunia dan kemampuannya masing-masing. Kalau pelatih bola, dia mau pakai strategi apa nih? 4-4-2 atau 4-3 apa gimana? Saya kurang ngerti. Kurang doyan bola saya. Mungkin Pak Wahyu lebih ahli. Ya Pak Pendeta Wahyu. Jadi kombinasi itu menempatkan secara tepat sesuai dengan karunia dan kemampuan masing-masing. Tadi saya ngomong sama istri saya, nanti hari Minggu buat suasana baru. Ya, jadi dia WL sambil main gitar gitu. Nggak usah pakai mimbar, jadi kayak konser gitu aja. Terus dia malu-malu gitu, nggak mau. Oke lah kalau gitu saya aja yang WL. Dia bilang, oh kita mau persembahkan yang terbaik. Kenapa? Suara saya fales gitu. Saya nggak bisa WL nanti jadi kacau tuh pujian penyembahannya. Saya modal PD saja saudara. Nanti suaranya tidak enak didengar sama pemirsa gitu. Modal PD yang ngomong bisa khotbah aja kalau nyanyi. Ya suara lari kemana-mana saudara, ya saudara tahu lah. Jadi masing-masing ada tempatnya, porsinya ya. Saya bisa nyanyi, bisa WL, tapi tidak cocok untuk memimpin yang khusus gitu ya, yang khusus untuk pujian. Ya kalau disuruh bisa aja. Cuma ada yang lebih baik, kenapa tidak ditempatkan di situ, gitu kan? Nah, jadi masing-masing ada kemampuannya dan ditempatkan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Dan kombinasi artinya memanfaatkan perbedaan juga. Bahkan mungkin yang dianggap lemah menjadi kekuatan. Nah, jadi kombinasi atau kesatuan terjadi ketika kita mengkombinasikan secara tepat dan memanfaatkan perbedaan menjadi kekuatan. Saya kasih contoh kepada saudara-saudara misalnya gini ya. Kita tulis misalnya 1, 2, 3, 4, 5, oke kita potong langsung sampai 10. Ya, ini 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi yang paling lemah, yang paling rendah itu adalah 0 sama 1, bukan? Nah ini sampai 9 ya, bukan 10. 9. 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling rendah adalah 0 sama 1. Tapi kalau kita mengkombinasikan secara tepat, maka itu jadi yang besar. Kalau kita kombinasikan 1 dan 0, dia jadi 10. Makanya setelah 9 ada 10. Nah, ada ceritanya gini ya. Ada sebuah cerita begini. Mana dia? Ya, jadi satu kali ceritanya gini.
Yang satu ini ngomong, yang satu ngomong sama nol, lu nol lu, gitu. Nggak ada harganya lu. Jadi si satu sombong nih. Lalu si satu ketemu dua ngomong gitu juga sama satu. Lu anggap remeh orang, lu juga kecil, gua lebih besar daripada lu. Sana lu pergi. Dua pergi dengan sedih, ketemu dia dengan tiga. Si satu pergi, lalu dua ini didatangi si tiga. Woi, kamu marah-marahin si satu. Gua lebih besar daripada lu. Apa sih lu gunanya dua? Pergi lu. Sombong ini masing-masing sombong. Terus begitu berulang, saudara, sampai si 9. 9 ngomong sama 8. Anggap remeh begitu, saudara ya. Nah, jadi semuanya masing-masing anggap remeh. Karena apa? Mengutamakan egonya. Aku yang paling besar, aku yang paling penting. Tetapi, kalau kita mengkombinasikan dengan tepat, yang paling lemah itu justru bisa jadi yang paling tinggi. Dari 0 sampai 10. 1, kemudian bertemu dengan 0, mengkombinasikan dirinya, dialah jadi yang paling besar di antara semua. Ini namanya kesatuan roh, kombinasi. Nah, kalau kita terapkan ini dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin istri tidak banyak kemampuannya, atau suami yang tidak banyak kemampuannya, atau mungkin anak-anak tidak banyak kemampuannya. Tapi kalau dikombinasikan antara orang tua, anak, istri, suami, dan anak, dikombinasikan, tentu bisa berkombinasi kalau masing-masing tahu dirinya pembawa damai, dan tahu dirinya masing-masing mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Terjadi kombinasi, maka ada power di situ, ada kekuatan yang besar di situ. Amin. Jadi jemaat juga begitu. Kalau kita masing-masing ada punya kemampuan lebih, yang satu rasanya lemah, yang satu rasanya nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa bantu apa-apa, tapi kalau kita mengkombinasikan masing-masing karunia itu bisa jadi sebuah power untuk kita. Ya. Jadi mari kita memelihara kesatuan roh dengan menciptakan atau menjadikan diri kita peacemaker dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam lingkungan, dalam bangsa dan negara kita. Bahkan mungkin dalam internasional kalau kapasitas kita masing-masing diperbesar oleh Tuhan. Kemudian kita mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu yang saya sebut tadi. Bentar. Ya, togetherness. Kita budayakan togetherness, dan yang ketiga, kita kombinasikan perbedaan jadi kekuatan. Saya ulangi bagaimana memelihara kesatuan roh. Be a peacemaker, jadilah pembawa damai, pembuat damai. Sadari diri kita spesial dan peranan kita unik. Budayakan togetherness, utamakan kepentingan orang lain, dan kombinasikan perbedaan, bahkan yang paling lemah pun, kalau kita kombinasikan secara tepat, bisa jadi kekuatan. Maka kita bisa memelihara kesatuan roh ini, saudara ya. Oke, saya kira ini bisa menolong saudara-saudara menjalani kehidupan yang akan berjalan ke depan sampai Tuhan kita datang yang kedua kali.